R FE itu tuh bisa di remap guys, ya kan, sampai 2015 kalau nggak salah, kalau saya ingat. Jadi itu tuh bisa di remap. Remapnya mungkin banyak macam. Sebenarnya speknya sama kayak remap pada solar pada umumnya, cuman kan dia bedanya turbonya nggak ada gitu kan. Cuman ternyata ngaruh banget guys. Pertama kita remap ngaruh. Pertama apa, si ECU itu kan kita kan gini, biasanya mobil itu kan dibuat itu kan di masing-masing daerah itu sudah di limit, ada limit. Halo semuanya, rekan-rekan sekalian, sobat auto, bertemu lagi di channel perdana kita guys, di Auto Dogma. Kan kali ini kita membahas suatu kuda besi mungkin ya, mobil yang mungkin kalian kalau lihat sih udah familiar ya guys, sudah nggak asing lah gitu kan. Mungkin cukup tren di Indonesia gitu. Jadi hampir semua orang mesti pakai buat kendaraan kantor, buat ke project gitu kan, ke lapangan segala macam, off road gitu kan, ataupun on the road gitu kan. Nah kali ini kita membahas mobil, mungkin kalau kita review nggak seru guys gitu kan. Jadi sekarang saya mau membahas dari segi keunikannya gitu kan. Mungkin kalau teman-teman lihat secara sekilas nih guys, ini mobil mungkin ini Fortuner ya kan, mungkin facelift yang terakhir sebelum keluar yang Fortuner yang VRZ yang baru, yang 2016 sampai sekarang. Nah cuman Fortuner ini sangat populer di zamannya gitu kan, dan sampai sekarang pun tuh dia masih cukup enak lihat gitu kan. Saya sendiri sangat ketika ngeliat tuh, wah mobil itu masih kelihatan gagahnya gitu kan, dari posturnya gitu kan, dari bodinya segala macam gitu kan, kelihatan lebih kokoh gitu kan. Nah cuman kan kebanyakan yang beredar di pasaran nih, yang teman-teman lihat pasti kan, yang sobat auto lemat lihat itu pasti dia bermesin diesel atau berbahan bakar solar guys. Nah kalau kali ini, kalau kalian lihat yang solar kan mungkin udah biasa kan, solar tuh sekarang tuh solar sangat ngetren di Fortuner yang mesin ini, mungkin yang mesin VNT solarnya itu karena dia bisa dibikin sangat kencang gitu kan, mulai dari remap, ganti front pipe, downpipe, sampai bahkan ganti turbo sampai ke intercooler segala macam buat dimodifikasi karena biar lebih kenceng dari turbonya sekalipun kan. Nah sekarang kita lagi mau nggak ngakalin sih kita kan, kalau kita bikin solar nih, dia ada turbonya gitu kan, terus dibikin kenceng gitu kan, sangat wajar, sangat lazim dan gampang banget. Kalian mungkin sekarang kan banyak sekali bengkel-bengkel otomotif yang punya layanan remap, ECU-nya dari mulai stek 1, 2 segala macam sampai dimodifikasi, sampai di-upgrade segala macam gitu kan, buat balap segala macam gitu kan. Nah, sekarang kita mau kita akan mereview satu mobil yang banyak solarnya, tapi sekarang kita yang anti mainstream. Kenapa? Karena dia bermesin bensin guys gitu kan. Mungkin teman-teman ngerasa kalau mobil mesin bensin itu boros. Bayangin teman-teman, mobil segede gini kan, mungkin punya bobot hampir 2 ton lebih bobotnya guys gitu kan. Terus kemudian mesin bensin, bayangin kalian mungkin BBM-nya kalau diesel itu biasa 110 sampai 114, mungkin kalau joknya itu kalau bensin itu irit juga sih 114 gitu kan. Satu silinder 14 rumah gitu kan guys. Ya begitu juga ya. Jadi ternyata yang bensin pun guys punya, jadi mungkin dari pabrikan mobil mereka sudah bikin ada versi dieselnya, ada versi bensin kan. Masing-masing punya plus minusnya. Kalau yang diesel mungkin plusnya dia torsi besar, berturbo, BBM, solar gitu kan. Bahkan yang tipe ini dia bisa minum solar busuk guys, solar yang gocengan itu dia bisa minum gitu kan. Nah, cuman kan kelemahannya apa? Ya mesinnya berisik guys gitu kan, getar gitu kan. Nah itu, terus ngebul. Cuma sekarang kebul ternyata jadi tren guys, cumi-cumi. Jadi kalau mobil diesel katanya kok nggak cumi-cumi, itu nggak gebur-gebur hitam, itu nggak kenceng gitu kan. Cuman kan ya agak sedikit bikin polusi guys. Makanya
kali ini kita mau nge-review mobil yang saudaranya tapi yang mesinnya bensin. Kenapa? Ya bensin mungkin kelemahannya dia lebih boros BBM-nya gitu kan. Terus tenaganya lemot, ya dia kan belum turbo gitu kan. Terus kemudian apa kurang inilah apa sih maksudnya, mungkin kurang menarik gitu kan. Kurang maco mungkin kalau biasa. Tapi ternyata nggak juga guys gitu kan. Mobil bensin pun dia punya kelebihan gitu kan. Apa kelebihannya? Senyap guys gitu kan. Kalau yang diesel kan dia berisik. Kemudian yang kedua dia nggak getarannya minim. Jadi kan karena dia mesinnya bukan mesin diesel, jadi dia getarannya lebih rendah gitu kan. Terus kemudian bensin di semua tempat banyak gitu kan. Ya mungkin kalau di daerah-daerah terpencil nyari solar tuh agak susah gitu kan. Zaman dulu ya gitu kan. Sekarang mah kan mobil bensin kemanapun kalian tuju itu gampang nyari BBM-nya guys gitu kan. Makanya ya ada plus minus ya gitu kan. Dan kali ini kita sudah berhasil mungkin sedikit banyak kita meracik mobil ini jadi lebih kencang gitu. Walaupun nggak sekencang solar pastinya karena kan dia ada turbo gitu kan. Tapi minimal kalian bisa menikmati naik Fortuner yang segede gini guys, tapi dengan akselerasi yang cukup enak gitu kan. Ya nggak mungkin nggak malu-maluin lah kalau buat jalan di tol, tanjakan, bermanuver, kalian salip penyalip gitu kan. Tapi bukan buat balapan ya guys, kan itu harus tempat balap. Jadi kita harus tetap safety driving gitu guys. Nah ini Fortunernya. Apa aja sih kira-kira nanti apa aja ya yang bisa bikin si dia jadi enak gitu. Nanti kita bahas guys. Jadi pertama mobil ini kan dia bensin 2017 ini boros kan. Ternyata nggak juga gitu kan. Ya kalau boros mungkin sosok lah guys gitu kan. Ya sekarang kalian bandingkan harga diesel kan lebih mahal gitu kan. Harga bensin mungkin selisihnya bisa hampir 50 juta lebih sama yang diesel kan. Kalian mungkin bayangin kalau kalian isi bensin 50 juta dapat berapa banyak ya guys gitu kan. Mungkin kalian bisa berjalan, mungkin bisa keliling Indonesia guys gitu kan. Ya inilah sosok mungkin plus minusnya gitu kan. Kan solar makan lebih ini tapi harga lebih agak tinggi kan. Bensin lebih murah. Ya kalian anggap aja kalian 50 juta buat beliin bensin, disimpan di rumah kan kalian bisa punya berapa drum guys bensinnya. Sebenarnya sama aja ketemunya. Terus kedua, harga bensin Pertamax mungkin dengan harga solar yang Pertamina Dex ya gitu kan lebih mahal Pertamina Dex guys. Sebenarnya ketemunya sama aja sih. Kalau ngeliat konsumsinya ya mungkin lebih boros kan, 18 atau 7 gitu kan. Lebih boros. Solar mungkin 110 atau 11 gitu kan. Tapi secara kalkulasi, secara nominal nih kalian hitung ketemu sama-sama aja sih gitu kan. Terus dapat nyamannya juga kok gitu loh. Ya jadi kita masing-masing kendaraan tuh sudah diciptakan sesuai dengan keinginan si konsumen. Yang suka solar ya kan solar, tapi yang bensin ya kita bensin. Apa aja sih ini yang kita modifikasi? Nggak banyak guys. Yang pertama, jadi yang bisa dimodifikasi nggak cuman si Fortuner yang solar, yaitu adalah kita lakukan remap ECU guys. Remap ECU gitu. Kenapa? Bisa. Jadi Fortuner yang generasi dari tahun 2005 yang pertama generasi ini yang bermesin 2700 cc berkode 2 TR FE itu tuh bisa di remap guys gitu kan. Sampai 2015 kalau nggak salah kalau saya ingat. Jadi itu tuh bisa di remap. Remapnya mungkin banyak macam. Sebenarnya speknya sama kayak remap pada solar pada umumnya, cuman kan dia bedanya turbonya nggak ada gitu kan. Cuman ternyata ngaruh banget guys. Pertama kita remap ngaruh. Pertama apa? Si ECU itu kan kita kan gini, biasanya mobil itu kan dibuat itu kan di masing-masing daerah itu sudah di limit, ada limiternya. Jadi ada batasan kecepatan tertentu, batasan torsi tertentu gitu kan. Karena kan masing-masing negara punya kebijakan tertentu terhadap otomotif. Jadi sebenarnya dari asalnya mobil ini dibikin buat kencang, tapi kan di Indonesia ada batasan atas kebijakan tertentu oleh pemerintah yang itu bikin mobil ini mungkin jadi biasa-biasa aja. Nah sekarang dengan remap kita bisa meracik mobil itu dengan lebih baik, lebih enak pasti ya kan. Biayanya nggak mahal sih guys, kalian bisa banyak kok di bengkel-bengkel remap gitu kan. Dan sekarang banyak, bahkan Innova yang bensin pun juga sudah di remap gitu kan. Dan banyak sudah kenceng-kenceng guys, walaupun nggak ada turbonya. Karena basicnya dia kan mesinnya besar, 2000 cc kan, pasti torsinya sebenarnya besar, cuma nggak ada turbo doang sih gitu kan. Kita remap, terus kemudian kita cari settingan yang paling bagus dari mulai konsumsi BBM, respon pedal gasnya, terus dari mulai torsi segala macam gitu kan. Terus yang kedua mungkin limiternya agak kita mundurin, atau bahkan ada yang di open limiternya karena biar dia bisa sampai maksimal sih RPM-nya sama torsinya, akselerasinya gitu guys. Terus kemudian yang kedua
ya mirip-mirip kayak diesel sih. Ya kita biasanya kita lakukan modifikasi pada knalpot. Jadi biasanya knalpotnya ya mungkin kan gini. Kalau mobil kan udah lama gitu kan, mungkin udah 5 tahun ke atas kan usianya udah 5 tahun lebih nih mobil nih. Pasti kan knalpot kan pasti pertama disaringannya kotor, filternya, mulai dari resonatornya, katalis segala macam mungkin kan kotor. Kan biasanya itu juga jadi hambatan guys, buat mobil itu nggak bisa lari dikencangkan karena kan dia si gas buangnya terhambat, otomatis nanti backflow-nya tuh tenaga baliknya pasti akan jadi berat. Nah kita rapiin tuh, kita ganti knalpotnya, diganti resonator baru, diganti katalis yang baru, jadi lebih nggak plong sih, tetap penghambat tapi emisinya tetap bagus. Terus kemudian berikutnya kalian harus rajin tune up. Jadi servis rutin, pakai oli yang bagus, terus filter besi diganti. Jadi mulai filter bensin yang di mesin, filter bensin yang di tangki bensin itu kalian bersihkan rutin. Businya pakai busi yang bagus. Terus kemudian semuanya di resist di maintain dengan baik, mobilnya bisa dari kencang guys. Jadi mungkin itu guys. Nanti ada sedikit lagi mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya ya guys. Jadi yang buat teman-teman yang punya Fortuner bensin jangan khawatir, mobil bensin juga bisa lari kencang sih guys, walaupun nggak sekencang solar, tapi minimal ketika kalian ketemu di jalan tuh nggak malu-malu ya guys, masih bisa ngikutin kok, hanya masalah sedikit waktu doang. Mudah-mudahan jadi bermanfaat buat teman-teman semuanya ya yang punya mobil sejenis ini yang bermesin bensin. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya guys. Selamat siang, thank you semua sobat auto di Auto Dogma. See you guys, bye.